Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengaji Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 135 sampai 136. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Kita berhenti sebentar. Di sini yang perlu dijelaskan adalah tanwin, ya, fathatain ini bertemu dengan hamzah, maka kita membacanya dengan jelas. Hudan au, dan au, seperti itu. Dan au itu kan dibaca dengan jelas. Tapi dibaca dengan jelas ini jangan sampai ada jeda, misalkan seperti yang barusan dipraktekkan hudan au, hudan jeda sebentar au. Nah, itu tidak boleh. Jadi langsung saja hudan au nasoro. Jadi langsung dilangsungkan pembacaannya, jangan ada jeda. Kemudian yang dimaksud jelas itu juga adalah jangan ada dengung, jangan ada samar. Hudan itu ada dengungnya, hudan au itu kan ada dengungnya atau ada samarnya. Jadi betul-betul jelas. Kemudian yang selanjutnya ini juga dibaca jelas kalau kita menggabungkan dengan hamzah. Hudan au itu kan dibaca dan, sekali lagi dibaca hudan, dibaca jelas. Nah, kalau digabungkan dengan au ini, digabungkan dengan hamzah. Kalau tidak digabungkan, maka yang dibaca jelas barusan akan berubah cara bacanya. Nah, cara bacanya sekarang adalah dibaca panjang 2 harokat. Dibaca panjang 2 harokat. Contohnya, wa qalu kunu huda. Jadi dibaca panjang 2 harokat. Huda yang awalnya hudan, kemudian dibaca huda. Danya itu 2 harokat panjangnya. Jadi kalau digabungkan maka yang panjang 2 harokat tersebut kemudian hilang, berganti dengan hukum baru, yaitu tanwin bertemu dengan hamzah, dibaca dengan jelas. Begitu keterangannya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian dari akhir kata tahtadu ini ada tanda qaf lam alif. Tanda qaf lam ini menunjukkan kita diperbolehkan melanjutkan. Misalkan wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim, dan seterusnya. Jadi kita boleh melanjutkan atau menggabungkan kata tahtadu dengan kul, dengan adanya tanda qaf lam ini. Itu kita boleh melanjutkan. Tapi dengan ada tanda qaf lam ini kita lebih dianjurkan untuk berhenti. Nah, sekali lagi kita lebih dianjurkan untuk berhenti. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Berhenti, nafas, baru lanjutannya langsung dari sini. Qul bal millata Ibrahim hanifah. Seperti itu. Nah, di sini yang perlu dijelaskan adalah huruf ba, ya. Huruf ba di sini, huruf ba yang bertanda sukun, maka kita membacanya dengan pantulan. Qul bal millata Ibrahim. Jadi dipantulkan. Kalau bukan huruf ba, nah seperti huruf lam, ya jangan dipantul. Qul bala, enggak ada pantulan untuk lam. Kalau ba ada, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada tanwin fathatain lagi sebagaimana yang
fathatain hudan kita baca tadi itu hudan dibaca jelas hudan. Kalau digabungkan karena bertemu dengan hamzah maka dibaca dengan jelas hudan au nasoro. Nah, ini juga sama. Ketika ini tanwinnya kita digabungkan dengan kata setelahnya, maka ini dilihat huruf setelahnya ini apa? Ternyata huruf wawu. Maka kalau yang di awal tadi bertemu dengan huruf hamzah ini dibaca dijelas. Karena tanwin ini sekarang bertemu huruf wawu, maka bagaimana caranya? Dimasukkannya tanwin ini kepada huruf wawu disertai dengungan. Hanifau wa ma kana minal musyrikin. Jadi dimasukkan disertai dengungan. Hanifau wa ma kana minal musyrikin. Itu kalau kita menggabungkan tanwinnya kepada huruf wawu. Kalau tidak menggabungkan maka seperti ketentuan awal tadi dibaca 2 harokat panjangnya. Contoh, Qul bal millata Ibrahim hanifa. Seperti itu. Ya. Perhatikan di sini ada tanda short lam. Kalau di sini qaf lam, ini yang di bawahnya qaf lam ini, kemudian ini adalah iya ya. Qaf lam, mohon maaf bukan ya tapi alif. Jadi qaf lam kemudian alif tapi bentuknya seperti iya. Short lam alif. Nah, kalau di sini qaf lam yang tadi kita lebih dianjurkan untuk berhenti, ya, lebih dianjurkan untuk berhenti. Tahtadu lebih berhenti di sini, kemudian lanjutnya langsung kulban millata. Kemudian kalau di sini kita lebih dianjurkan untuk melanjutkan. Hanifau wa ma kana dan seterusnya. Jadi kita lebih dianjurkan untuk melanjutkan. Tapi di sini kita boleh berhenti. Kalau di sini kita boleh berhenti, ya, kalau di sini kita boleh melanjutkan. Bisa dipahami ya. Jadi perbedaan antara qaf lam sama short lam. Kita lanjutkan. Qulu amanna billahi wa ma unzil. Berhenti sebentar. Di sini ada harokat bendera di sini. Harokat bendera ini menunjukkan kita harus memanjangkannya 4 sampai 5 harokat. Tapi ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Syaratnya adalah kita harus menggabungkan harokat bendera ataupun panjang dari lu ini. Lu, yakulu, panjangnya dari lu kita gabungkan dengan hamzah. Kalau tidak digabungkan dengan hamzah, maka harokat bendera yang 4 sampai 5 harokat itu tidak berfungsi. Contoh, kulu kan gak gabung ke hamzah, maka dibaca 2 harokat. Lah, kenapa baca Qur'annya seperti itu misalkan? Nah, bisa jadi kan ya seperti keterangan sebelum-sebelumnya. Bagi pemirsa ngaji Quran yang menyimak video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa membaca Al-Quran itu sesuai dengan kemampuan kita, kemampuan nafas kita. Misalkan kita nggak kuat nafas di sini atau bersin, batuk, misalkan berhentinya di kulu, maka ini menjadi 2 harokat. Atau ada di antara kita yang menggabungkan ayat wa ma kana minal musyrikina qulu. Gabungkan ayat yang sebelumnya dengan ayat ini, karena tidak kuat nafas berhentinya di kulu, maka ini menjadi 2 harokat. Walaupun ada harokat bendera. Harokat bendera akan berfungsi kalau kita gabung dengan hamzah. Qulu amanna billah. Di sini ada nun bertasydid, kita baca dengan dengungan. Aman didengungkan dulu baru ke harokatnya. Didengungkan dulu baru ke harokatnya. Amanna, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Wa ma unzila ilaina. Di sini ada harokat bendera lagi, sama seperti keterangan sebelumnya. Karena memang harokat bendera ini berada di antara 2 kata, kulu 1 kata, amanah 1 kata yang lain, maka ini boleh kita berhenti di kulu. Ini juga sama.
Wa ma ini satu kata, ya. Ma ini satu kata, unzila ini juga satu kata yang lain. Jadi berbeda kata. Kemudian ada harokat bendera di antara dua kata ini, maka wa ma ini bisa dipisah dengan unzila. Sehingga qulu amanna billahi wa ma. Jadi enggak kuat nafas, misalkan seperti penjelasan sebelumnya. Kalau enggak kuat nafas, berhentinya di wama, maka harokat benderanya tidak berfungsi 4-5 harokat. Jadi panjangnya tetap kembali kepada awal 2 harokat. Wama seperti itu 2 harokat. Kalau digabungkan baru 4-5 harokat. Wama unzila ilaina. Nah seperti itu. Ada nun sukun bertemu zai, maka kita membacanya dengan samar. Unzil seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Wa ma unzila ilaina wa ma unzil. Misalkan enggak kuat ya. Nah, sama seperti sebelumnya, harokat bendera kita panjangkan 4-5 harokat karena digabungkan dengan hamzah. Nun sukun bertemu zai kita baca dengan samar. Kita ulangi dari wama. Wama unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Di sini yang perlu dijelaskan lagi, ada harokat bendera lagi. Kalau kita berhenti menjadi wa ma unzila ila, menjadi 2 harokat. Kalau digabungkan wa ma unzila ila Ibrahim. Seperti itu. Ada bak sukun di sini kita pantulkan Ibrahim seperti yang sebelumnya. Di sini Ibrahim ini juga sama. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Yang perlu dijelaskan di sini barusan kita membacanya wa ishaq 6 harokat ya, panjangnya 6 harokat. Kemudian di ujung kata di sini ada huruf qaf yang berharokat fathah. Hanya saja karena kita berhenti di kata ini, maka harokat dari qaf ini kita tidak baca, kita ganti dengan sukun sehingga menjadi wa ishaq. Jadi kalau kita baca di kita membacanya menggabungkan wa ishaq wa yaqub. Jadi qafnya ini menjadi terbaca harokatnya kalau digabungkan ke kata berikutnya. Kalau tidak, maka qafnya ini kita sukunkan, jadi terbaca dengan sukun. Wa ishaq. Nah, karena terbaca dengan sukun, maka huruf qaf ini terjadilah namanya pantulan. Jadi ada pantulan. Wa ishaq. Jadi harus dipantulkan. Kalau tidak disukunkan, maka ini enggak ada pantulan sama sekali. Wa ishaq wa yaqub. Jadi enggak ada pantulan sama sekali untuk qaf. Qaf akan dipantulkan kalau bertanda sukun atau dibaca dengan sukun. Baik, kita ulangi dari wa ishaq. Wa ishaq wa yaqub wal asbaqi wa ma utiya Musa. Mohon maaf, barusan taknya terbaca dengan tok. Kita ulangi lagi. Wa ishaq wa yaqub wal asbaqi wa ma utiya Musa. Nah, ini juga sama yang barusan kita berhentinya di ishaq misalkan ya. Ishaq. Jadi dipantulkan huruf qaf. Nah, ini juga sama ini huruf ba ini. Nah, huruf ba ini juga huruf yang harus dipantulkan ketika sukun ataupun terbaca dengan sukun. Contoh, wa yaqub
Jadi misalkan kita dari awal ya. Wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub. Jadi kalau berhenti di Yakub maka huruf ba-nya dipantulkan. Pertanyaan berikutnya, kalau berhentinya di isbat, mohon maaf, wal asbat misalkan, ya sama karena huruf ta ini juga harus dipantulkan. Misalkan wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat. Jadi huruf ta-nya dipantulkan karena kita membaca dengan berhenti di sini, berhentinya di sini. Kalau tidak berhenti dilanjutkan ke dhamma misalkan, maka tidak ada pantulan untuk huruf ta. Wal asbati wa ma utiya Musa, seperti itu. Ada harokat bendera kita panjangkan seperti ketentuan sebelumnya 4 sampai 5 harokat dengan syarat gabung dengan hamzah. Kalau tidak maka 2 harokat. Wal asbati wa ma, enggak kuat nafas berhenti menjadi 2 harokat. Kalau digabungkan wa ma utiya Musa 4 sampai 5 harokat. Baik, kita lanjutkan. Wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyun. Yang perlu dijelaskan, nah ini sama dengan sebelumnya ya, harokat bendera lagi. Kemudian di sini ada nun bertasydid, maka sama seperti yang sebelumnya, nun bertasydid kita harus mendengungkannya atau membacanya dengan dengungan. Wa ma utiyan nabiyyun. Nun bertasydid kita dengungkan. Di sini juga ada ya bertasydid, maka kita juga harus menekan walaupun tanpa dengung ya, tapi tetap harus tekanan ini. Jangan hanya dibaca an-nabiyyun, nabiyyun, ini kan kurang, nabiyyun, tekanannya mana? Ada tapi sangat sedikit. Ya, kita ingin tekanannya yang 100%. Ya, tapi jangan lebih dari 100% sehingga dibuat-buat ya, dibesar-besarkan atau dimain-mainkan. Wa ma utiyan nabiyyun, an-nabiyyun, tekanannya ya itu harus ada. Seperti di Fatihah itu ya, iyyaka na'budu wa iya. Jadi harus ditekan itu iya. Jangan sekedar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini kurang tekanannya. Nah, ini pahalanya enggak sempurna itu. Baik, kita ulangi dari wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Ada nun sukun bertemu ro, maka kita bacanya bagaimana? Memasukkan nun sukun kepada huruf ro sehingga menjadi min rabbihim. Asal katanya adalah min rabbihim. Sekali lagi, asal katanya adalah min rabbihim. Kemudian kita dari yang barusan membaca min rabbihim, sekarang ya barusan dibacanya dengan jelas kan. Sekarang dibacanya nun sukun dimasukkan ke ro sehingga tidak lagi dibaca min tapi dibaca mir karena huruf nunnya masuk ke huruf ro. Mir rabbihim. Ada satu pertanyaan, misalkan kita berhenti di min, apakah kita akan tetap membaca mir? Pertanyaan, saya ulangi, misalkan kita berhenti di min, ya berhentinya di nun sukunnya ini, apakah kita akan tetap membacanya mir? Nah, jawabannya tidak. Jadi kita tidak membacanya dengan mir, tapi kembali kepada hukum awal min. Contoh, wa ma utiyan nabiyyuna min. Nah, tapi cara berhenti yang seperti ini sebenarnya tidak direkomendasikan, ya, tidak dianjurkan karena memutus-mutus makna yang tidak baik. Gitu. Ini kan harusnya kalau kita mau berhenti ya di rabbihim, jangan berhenti di min. Hanya saja dalam satu keadaan kita tidak kuat, misalkan, ya tidak apa-apa berhentinya di min itu. Ya kalau bisa diulangi dari depan, jangan berhentinya di min kemudian lanjutnya dari rabbihim langsung, ya diulangi dari depan. Wa ma utiyan
nabiyyuna min rabbihim. Nah, seperti itu. Di sini ada mim sukun, kita lihat huruf setelahnya adalah huruf lam, maka kita membaca mim sukun ini dengan jelas. Yang tanda yang kedua memang sukun dari mimnya memang tertulis ya. Salah satu tanda terbacanya nun sukun atau mim sukun itu adalah kalau dibaca jelas itu adalah tandanya sukunnya itu tertulis. Baik, kita lanjutkan dari mir rabbihim ya. Mir rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum. Di sini ada tanwin. Tanwin bertemu dengan mim, maka kita memasukkan tanwin ini kepada huruf mim sehingga menjadi ahadim minhum. Jadi tanwinnya kita bacanya dengan dengungan, masuk dengan dengungan. Baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Nah, seperti itu. Ada nun sukun bertemu dengan ha, maka kita membacanya dengan jelas juga. Kalau ini baca dengan dengung tadi, ini baca dengan jelas. Minhum wa nahnu lahu muslimun. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 2 ayat ini pada pagi hari ini. Mari kita baca satu kali sebagai praktek. Pemirsa Ngaji Quran Channel di rumah bisa mengikuti bacaan berikut. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyun wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu pembelajaran. Semoga menjadi bermanfaat bagi kita semua. Silahkan disebarkan video ini, diberitahukan kepada orang-orang, ya sanak saudara, teman-teman dekat yang ingin belajar membaca Al-Quran dari dasar atau ingin melancarkan bacaan Al-Quran. Disebarkan agar video dan channel ini semakin bermanfaat untuk umat Islam seluas-luasnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.